Baik, terima kasih kepada Mbak Yani sudah memberikan waktu kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan ikat sejati. Bentar. Jaringan ikat sejati itu ada 7. Yang pertama, jaringan ikat longgar. Kedua, jaringan ikat padat teratur. Yang ketiga, jaringan ikat padat tidak teratur. Keempat, jaringan retikular. Yang kelima, jaringan elastin. Dan keenam, jaringan lemak. Dan yang ketujuh, jaringan pigmen. Saya akan menjelaskan satu persatu dari macam-macam jaringan ikat sejati. Yang pertama dari jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar luas dalam tubuh hewan. Struktur dapat sedikit berbeda sesuai dengan lokasi serta namanya. Pemberian nama jaringan ikat longgar tergantung pada tempatnya serta fungsinya. Misalnya pada subkutan, terdapat di bawah kulit dan menghubungkan kulit dengan organ tubuh bawahnya. Terus endomysium, jaringan longgar yang menghubungkan serabut otot. Jaringan intersial, jaringan ikat, jaringan longgar yang terdapat pada ujung kelenjar. Gambar di atas dan ada gambar di atas itu merupakan contoh dari jaringan ikat pada kambing. Selanjutnya yang kedua, jaringan ikat padat teratur. Jaringan ikat padat teratur dikarenakan susunan serabut. Adapun ada dua macam serabut. Yang pertama yaitu mayoritas serabut kolagen. Itu ada tendon, ligamentum, fascia, eponeurosis. Dan mayoritas serabut elastin yaitu ligamentum, nuclea, tunica, flava. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari macam-macam serabut jaringan ikat padat teratur. Yang pertama, tendon atau urat. Tendon tersusun dari paralel dan membentuk berkas yang cukup pekat. Misalnya pada otot kaki yang mempunyai tendon yang cukup panjang, seperti yang ada di gambar. Terus selanjutnya ligamentum. Ligamentum ini berfungsi serabut-serabut kolagen yang tersusun padat teratur sejajar, fungsinya sebagai pengikat persendian menyeberang dari punggul satu dengan punggul tulang yang lain. Selanjutnya oponeurosis, yaitu hanya berbentuk lebar dan agak tipis, contohnya pada tendon urat. Selanjutnya ada fascia. Fascia dan aponeurosis mirip, sehingga kedua istilah tersebut sering dikacau pengertiannya. Ini bersifat umum, bisa tebal dan bisa tipis, tergantung pada tempat serta fungsinya. Selanjutnya yaitu jaringan ikat padat tidak teratur. Struktur serabut kolagen padat dan susunannya tidak teratur. Di samping mayoritasnya adalah serabut kolagen, terdapat pula serabut elastik sedikit dan bahkan otot polos. Misalnya pada tunica albuginea, testis kuda, kapsula, dan trabecula limpa. Jenis ini memiliki otot yang polos seperti yang ada di gambar. Selanjutnya nomor 4 yaitu jaringan retikular. Jaringan retikular terdiri atas sel-sel retikular yang membentuk jalinan dan serabut retikular yang menempel pada tubuh serta penjuruan yang saling berhubungan. Di sini ada sel-sel retikular dilihat dari segi lokasi serta fungsinya. Sel-sel retikular dibagi ada 4. Yang pertama, ditempatkan tertentu masih memiliki potensial embrionik.
Yang kedua, sel retikular pada kelenjar getah bening. Yang ketiga, memiliki sifat fibroblastik. Yang keempat, jaringan retikular. Selanjutnya yaitu jaringan elastin. Jaringan elastin ini, serabut elastin berbeda dengan serabut kolagen karena tidak membentuk berkas tetapi dapat bercabang-cabang dan saling beranastomose. Misalnya pada arteria pulmonaris kuda, jaringan elastin dapat tampil sebagai lamina elastika interna dan interna pada arteria tipe elastin. Misalnya aorta cabang-cabang utamanya. RT tipe otot pada paru-paru, jaringan elastin mempunyai peran cukup penting. Bahkan pada epiglotis sapi membentuk nodulus. Yang keenam, jaringan lemak. Suatu bentuk jaringan ikat di mana mayoritas sel-selnya mampu menimbun lemak dalam sitoplasma. Serabut yang terdapat di antaranya adalah serabut kolagen, serabut elatin, dan serabut retikular. Di samping pembuluh darah yang cukup banyak, sel lemak berkembang dari mesenchyme yang berdiferensiasi menjadi steatoples yang nantinya menjadi sel lemak. Lama-lama butiran tersebut bergabung menjadi butiran besar dan mengisi sebagai besar sitoplasma sampai 80-90%. Secara kimiawi, lemak tubuh adalah ester dari gliserol dan asam lemak atau asam palmitin, stearin, dan olein. Yang ketujuh yaitu jaringan pigmen. Jaringan pigmen atau lengkapnya jaringan ikat berpigmen memiliki sel-sel khusus yang mampu mensintesa serta menimbun pigmen. Selnya disebut melanosit, sedangkan pigmen melanin dan warnanya coklat hitam. Bahkan histologin sel-selnya memiliki penjuluran dan dalam sitoplasma terdapat butiran-butiran melanin terbentuk pipih atau bulat dengan diameter 0,2-0,5. Selanjutnya yaitu kartilago. Tulang rawan atau kartilago sebagai alat penunjang tubuh harus kuat dan lentur, tahan terhadap tekanan maupun tarikan pada vertebrata tingkat rendah. Misalnya elasmobranchi, seluruh kerangka tubuh terdiri atas tulang rawan pada mamalia atau fetus, sehingga seluruh kerangnya terdiri atas tulang rawan hyalin. Ciri khas tulang rawan memiliki sel-sel kondrosit. Serabut dapat kolagen atau elastin dan matrik atau bahan dasar yang mengeras, kecuali pada tulang rawan fibrosa. Khas bahwa pada tulang rawan tidak terdapat pembuluh darah atau flem, jadi zat makanan serta oksigen akan menyebar secara difusi matrik meskipun mengeras tapi tetap lentur dan permeabel. Adapun tulang rawan pada kartilogi, yang pertama ada kartilogi hyalin, kedua kartilogi elastin, dan ketiga kartilogi fibrosa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kartilogi hyalin. Dalam keadaan segar, bersifat lentur, semi-transparan dan berwarna putih kebiruan. Di permukaan terdapat perikondrium, suatu jaringan ikat yang pada waktu muda mampu membentuk tulang rawan secara aposisi. Secara fisiologik, klasifikasi sering terjadi pada tulang rawan rusuk. Bangun histologik. Ini ada bangun histologik. Yang pertama yaitu ada perikondrium, membungkus permukaan tulang rawan. Yang kedua ada kondrosit, sel-sel tulang rawan ini menempati rongga-rongga yang disebut lakuna kondrosit berbentuk bulat atau lonjong. Selanjutnya yaitu ada serabut. Sebenarnya pada tulang rawan hyalin terdapat serabut kolagen. Terus ada matrik. Matrik tampak homogen, di dalamnya mengandung kondromukoid. Selanjutnya kartilogi elastik. Tulang rawan segar beraspek kuning karena banyak mengandung serabut elastin. Secara garis besar memiliki bangun histologi mirip tulang rawan hyalin, hanya berbeda dalam macam serabut elastin membuat anyaman pada interaksi matriks secara merata. Selanjutnya yaitu kartilogi fibrosa. Jenis kartilogi atau tulang rawan ini mempunyai serabut kolagen
padat dengan hidrosit tersusun dalam daratan lakuna. Matrik relatif sedikit umumnya tidak dikelilingi oleh perikondrium. Tulang rawan fibrosa terdapat pada meniskus, simfisis, pubis, diskus intervertebralis, tempat pertautan ligamen atau tendon pada tulang. Pada hidung sebagian dari laring, trakea, bronki, bronkioli, dan rangka embrionik mempunyai fungsi untuk melancarkan gerakan pada sendi, kelenturan, dan sebagai penyokong. Selanjutnya, tulang. Jaringan tulang disusun oleh sel-sel tulang yang disebut osteosit. Osteosit dibentuk oleh osteoblas. Osteoblas adalah sel yang berasal dari fibroblast dan ikut serta dalam pembentukan tulang. Unit dasarnya tulang tersebut sistem Haves. Sistem Haves tersusun dari lamela, lacuna, canaliculi, dan saluran Haves. Lamela adalah lapisan konsentris matrik yang terdiri dari garam mineral dan serat kolagen. Garam mineral berfungsi membuat tulang menjadi keras. Serat kolagen berfungsi membuat tulang menjadi kuat. Lacuna adalah suatu ruang kecil di antara lamela yang dalamnya mengandung osteosit. Canaliculi adalah saluran yang berfungsi menyalurkan makanan dan mengeluarkan zat sisa. Saluran Haves berisi pembuluh darah dan saraf. Di dalam saluran Haves terdapat saluran Volkmann, yaitu saluran yang menghubungkan dua saluran Haves. Tulang merupakan organ yang sangat keras. Senyawa penyusunnya adalah kalsium klorida, kalsium fosfat, magnesium klorida, barium klorida, dan barium sulfat. Tulang berfungsi sebagai alat gerak penyokong tubuh, tempat melekatnya otot, dan melindungi organ-organ yang lunak. Perbedaan sel-sel tulang dewasa dengan tulang rawan adalah tulang dewasa sudah mengalami mineralisasi. Mineralisasi merupakan proses perubahan penyusun materi organik menjadi materi anorganik. Mineral yang sangat tinggi konsentrasinya di dalam tulang adalah kalsium dan fosfat. Berdasarkan strukturnya, tulang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tulang kompak dan tulang spongiosa. Tulang kompak adalah tulang yang tidak memiliki rongga, sedangkan tulang spongiosa atau tulang spon adalah tulang yang memiliki rongga. Selanjutnya yaitu jaringan vaskular. Jaringan darah adalah gabungan dari cairan sel-sel dan partikel yang menyerupai sel yang mengalir dalam arteria, kapiler, dan vena. Darah adalah cairan yang terdapat pada hewan tingkat tinggi yang berfungsi sebagai alat transportasi zat seperti oksigen, bahan hasil metabolisme tubuh, dan pertahanan tubuh dari serangan kuman dan lain-lain. Darah merupakan suatu cairan yang sangat penting bagi manusia karena berfungsi sebagai alat transportasi serta memiliki banyak kegunaan lainnya untuk menunjang kehidupan. Tanpa alat darah yang cukup, seseorang dapat mengalami gangguan kesehatan dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.